Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila dalam program kesayangan kita bersama. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita masih berbicara seputar yang lagi mewabah juga, yaitu tentang COVID-19. Dan juga telah hadir di sebelah kanan saya ada narasumber yang luar biasa. Tentunya dengan tema yang akan kita bahas adalah keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19. Telah hadir ada Dr. Ivan Rofian, Ketua LKKN UPN Jawa Timur. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, ini kita bicara tentang lagi-lagi masih isu yang hangat ya, Dok ya, tentang COVID-19. Begitu. Keluarga maslahah, keluarga tanggap. Ini apa yang bisa disinggung tentang judul yang kita bahas ini, Dok? Iya, terima kasih sebelumnya, Mbak Yuli. Iya. Kita jumpa lagi. Betul. Iya. Ning aja deh, Ning Yuli. Oke. Terima kasih. Jadi memang kondisi sekarang memang masih dalam suasana waspada. Betul. Khususnya di Jawa Timur yang masih berjibaku menghadapi pandemi ini, ya, bencana pandemi ini. Jadi memang pemerintah di sini tidak bisa sendiri dalam hal mengatasi bencana pandemi ini. Tapi pemerintah butuh masyarakat juga. Masyarakat ahli, masyarakat awam, juga masyarakat dari sisi yang lain, utamanya religi juga ya. Betul, ya. betul. Awal muasal dari pandemi ini adalah dari bentuk krisis kesehatan yang tidak bisa selesai dalam kurun waktu tertentu, akhirnya merembet ke krisis-krisis yang lain. Jadi krisis kesehatan ini melebar kepada krisis ke yang lain, ekonomi, sosial, betul, budaya. Pendidikan. Jadi karakter ini ada merubah karakter juga, budaya juga kan, berarti sosial politik itu pasti. Yang terdampak bukan hanya ini karena dihadapi oleh dunia, bukan hanya komunitas global yang menghadapi krisis ini, tapi juga sampai komunitas terkecil, yaitu keluarga di sini. Maka dari itu peran dari keluarga ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini. Keluarga di sini sangat-sangat menentukan. Karena apa? Inang dari coronavirus ini adalah manusia. Jadi manusia menjadi ornamen terkecil, personal dari lingkup keluarga yang komunitas terkecil itu, maka ada individu ataupun manusia ini, dan ini menjadi inang. Ini makanya sangat penting peran dari keluarga ini. Baik. Iya. Oke, tadi disinggung bahwa di sana adalah inang, berarti kan ada ujung tombak di sana tentang keluarga. Pasti, ini. Iya. Jadi otomatis yang dilakukan pemerintah maka harus didukung penuh oleh semua aspek masyarakat, semua lini masyarakat. Dalam hal ini juga keluarga. Peran keluarga sangat-sangat dominan di sini. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah akan disampaikan komunitas di bawahnya sampai pada komunitas kecil adalah keluarga. Betul. Maka kedok tular informasi tentang program, khususnya protokol kesehatan, di mana salah satu faktor utama untuk bisa mengeliminasi penyebaran virus itu adalah taat pada protokol kesehatan. Ya. Dalam hal ini dibutuhkan peran keluarga untuk memberikan informasi yang akurat, bukan hanya hoax, bukan yang hoax ya, tapi yang akurat kepada anggota keluarga kita, anak, istri, keluarga kita, orang tua, tetangga bahkan ya. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu sangat-sangat
keluarga ini sebagai ujung tombaknya. Itu Baik. untuk Ini apakah sudah dilakukan, Dok, dalam rangka mengedukasi keluarga ini ya, anjuran dari pemerintah? Ini kalau menurut Dokter Ivan, apakah sudah berjalan itu? Dari jumlah kasus ya, ini per hari ini saya lihat di dari laman resmi dari pemerintah, dalam hari ini pemerintah daerah ya. Ini ada 16.862 kasus. Masya Allah. 6.958 ini sembuh. Alhamdulillah. Jadi ada kesembuhan, memang jumlah kasus keberhasilan memang pada tingkat kesembuhan. Tapi sebetulnya hanya yang disampaikan Pak Jokowi, kunci dari keberhasilan ini pada tracing, testing, dan treatment. Bukan pada treatmentnya yang utama, tapi justru tracing dan testing ini saling menjadi satu kesatuan untuk menjadi keberhasilan percepatan dari penanganan COVID ini, 3T ini tadi. Tracing, testing, dan treatment. Karena apa? Kalau kita hanya menggantungkan treatment, kasihan para tenaga medis kita. Betul. Karena apa? Jumlah kasus semakin meningkat, tapi jumlah tenaga medis nggak meningkat, justru mengalami penurunan dan banyak yang gugur. Iya, menjadi pahlawan COVID lah kita anggap. Kalau diperbolehkan ya, memang pahlawan-pahlawan COVID itu adalah teman-teman sejawat saya, para medis dalam hari ini dokter, bidan, perawat, dan juga tenaga medis yang lainnya. Ini peran dari keluarga sangat dibutuhkan untuk memasifkan edukasi tentang protokol kesehatan, sehingga angka penyebaran itu bisa kita tekan sesegera mungkin, seperti dawuh para kiai PWNU, kita sebisa mungkin menghijaukan segera Jawa Timur. Baik, itu berarti harus dimulai dari keluarga ya, Dok ya, berarti untuk cara mengedukasi agar COVID ini pun juga bisa semakin ditekan begitu. Iya. Kalau kunci di sini memang keluarga sangat dibutuhkan peranannya. Bukan berarti hanya skup keluarga yang tapi semua ahli memberikan keterangan kepada yang awam tentang informasi yang jelas dan benar mengenai COVID. Ini penting, karena jangan sampai yang disampaikan justru yang hoax. Ini akhirnya terjadi kesesatan informasi. Kalau sudah terjadi kesesatan informasi, maka yang terjadi masyarakat bisa mengalami kejenuhan informasi, dan efeknya adalah ketidakdisiplinan. Jadi ketidakdisiplinan masyarakat bukan berarti masyarakat itu tidak paham akan COVID, tidak tahu akan COVID, tapi karena banyak sesat informasi inilah yang menyebabkan justru belakangan masyarakat menjadi cuek dan akhirnya dikatakan tidak disiplin. Oke. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan seputar keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19 usai jeda dengan saya Yulia Kamila di program Ikhwal Jam'iyah. Jangan kemana-mana, terus saksikan program Ikhwal Jam'iyah usai yang satu ini. Kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah, dan ini segmen kedua pemirsa. Anda bisa bergabung dengan kami, dan juga yang sudah bergabung di Zoom kami juga selamat menyaksikan. Anda juga bisa langsung nanti komunikasi langsung dengan Dr. Ivan untuk bertanya seputar tema kita, keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19. Dan dokter, ini terkadang dalam keluarga sendiri itu pun kurang kompak ya. Dalam arti begini, ketika sang ayah menginformasikan bahwa hati-hati, pakailah masker keluar rumah begitu. Kemudian si ibu bilang, udahlah, nggak usah, nggak masalah. Ini kan di kampung, ini kan jauh dari dari kota, jauh dari banyak orang begitu. So, artinya itu diabaikan begitu, Dok. Ini bagaimana dengan situasi seperti ini, Dok? Jadi memang yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya tingkat keluarga, itu adalah keakuratan tentang sebuah informasi. Jangan sampai antara satu keluarga dengan keluarga yang lain mendapatkan informasi yang tidak sama. Ketidaksamaan inilah yang seringkali menyebabkan
tidak bisa terlaksananya protokol, tidak bisa terlaksananya program dari pemerintah itu sendiri. Memang kita sadari bahwa COVID-19 atau virus coronavirus 19 ini, kalau COVID kan disease-nya, penyakitnya. Kalau COVID itu kan virusnya. Jadi ini memang hal yang baru, di mana semua dibuat salah prediksi, termasuk ilmuwan, termasuk ahli, sehingga seringkali keluar hipotesa-hipotesa yang sifatnya sementara, seringkali keluar analisis-analisis yang sifatnya sementara, di dalam hari ini tidak memiliki kekuatan ilmiah yang stabil ataupun stuck di sini, sehingga satu teori, satu hipotesa hari ini sama besok mungkin juga beda, sehingga masyarakat juga mengalami kebingungan informasi. Maka saya di sini khususnya selaku ketua LKK betul-betul berharap kepada pemerintah, dalam hal ini kalau memang segala informasi bisa kita dapat dalam genggaman handphone, maka alangkah lebih afdol kalau pemerintah itu bisa memperkenalkan sebuah aplikasi khusus tentang COVID-19, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi tentang COVID-19 yang betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara ilmiah, semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Yang beredar di media sosial, yang beredar di informasi media-media massa juga kadangkala mengalami hilir, apa istilahnya apa? Ini nggak stabil lah. Karena apa? Hipotesa hari ini besok sudah beda ini. Maka dari itu kalau ada satu pintu tentang informasi mengenai edukasi kepada masyarakat, satu pintulah. Gak apa-apa, kita dari LKK siap untuk melakukan edukasi, sosialisasi ke sampai tingkat keluarga. Itu. Ini sangat-sangat dibutuhkan, sehingga apa? Akan terjadi satu macam informasi yang sama antara anggota keluarga satu, ayah dengan ibu, dengan anak. Jangan sampai saya dapat informasi dari bu guru gini ya. Kata bu guru nggak gitu ya. Nah, ini harus harus betul-betul kita satukan, karena bahaya sekali. Karena apa? Ini hal-hal yang memang menuju titik-titik yang bisa menyebabkan merah hitamnya kondisi wilayah tentang pandemi ini. Maka dari itu peran serta keluarga sangat dibutuhkan. Maka dari itu apa yang bisa didapatkan masyarakat harus betul-betul pemerintah siapkan, gitu. Betul. Jangan sampai bukan hanya ngapunten, pemerintah bukan hanya sekedar mengumumkan kasus, jumlah. Ini kan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Tambah panik itu, dokter. Kuncinya memang itu tadi antara rojak dan khauf, jangan sampai dominan salah satu. Karena apa? Terlalu rojak ya kita nanti nggak waspada, terlalu khauf kita akan panik, depresi. Sehingga itu yang juga sangat mempengaruhi sistem imun kita. Imunitas tubuh tergantung pada itu, gitu kondisi psikologis kita. Apakah dalam sangat-sangat kita kondisi marah juga ngedropkan betul imun kita. Sedih juga bisa menurunkan secara drastis imun kita. Maka dari itu kuncinya di sini untuk mengatasi itu. Antara rojak dan khauf harus bisa kita manage. Baik. Rojak dan khauf lah ini. Oke. Dok, kalau kembali ke keluarga yang maslahah, ini menurut frame dari Dr. Ivan, bagaimana sih sebenarnya keluarga maslahah itu di masa pandemi ini, Dok? Ya, tetap dalam hal ini nilai-nilai luhur keislaman, khususnya keaswajahan ini harus tetap kita pegang teguh. Jangan sampai juga dengan adanya penerapan protokol kesehatan itu menyebabkan nilai-nilai itu untuk menopang keluarga sakinah mawaddah rahmah ini menjadi
goncang atau Iya. goyah. Ini karena apa? Kan ini ada istilah jaga jarak. Jangan sampai jaga jarak ini Social distancing. juga jarak hati kita dengan istri, dengan anak ini ikut terjaga jaraknya. Ini yang harus digarisbawahi Iya, di iya. sini. Jadi tidak terlalu berlebihan. Tolong ya jangan dekat-dekat. Nah ini kita nggak gendongan. Ada situasi tertentu yang itu harus kita betul-betul karena ini seninya di sini. Seninya di sini penerapan dari protokol kesehatan yang bisa diterapkan dalam lingkup keluarga ini membutuhkan seni. Yes, Iya. dengan paham ya Mbak. Ini yang tergantung suasana Hati juga. hati ya. Jadi ini individu ya yang Iya. kalau ini seninya kita serahkan kepada masing-masing Iya, individu. Supaya apa? Jangan sampai dengan diterapkannya protokol kesehatan juga ikut menjadi jarak keluarga satu dengan yang lain Yang ini lain. rentan ini. Iya. Ya, itu yang harus kita yang penting yang minimal ya ngapunten. Karena sesuatu hal itu mungkin masyarakat nggak biasa pakai masker. Iya. Nah, itu dengan betul. terus nggak biasa cuci tangan yang awal ngapunten. Iya. Ini hal-hal yang memang sudah diprogramkan oleh Kemenkes sebelumnya bahwa PHBS ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini tetap betul-betul harus ini justru Kemenkes ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan keberhasilan PHBS ini ya di saat ini loh, gitu. Karena apa? Masyarakat dituntut wajib ain untuk melakukan PHBS. Masker itu sebagai penunjang di mana apa? Kalau kita berpikirnya wah nggak nyaman aku nggak, kita berpikirnya jangan untuk diri kita, tapi kita berpikirnya untuk orang lain. Jangan sampai kita menganggap aja bahwa kita karier, bukan berarti kita berdoa bahwa kita itu terkonfirm atau terreaksi dari virus itu, tidak, tapi kita hanya seakan-akan seolah-olah bahwa kita ditempatkan pada posisi itu sehingga kita bisa menjaga diri kita dan orang lain agar tidak tertular oleh namanya COVID-19. Yang penting minim aja yang tentang masker dan pendekatannya jangan pendekatan punishment. Itu yang harus kita diterapkan begitu juga. Kalau perlu kita kerjasama dengan instansi-instansi tertentu, katakanlah pemberian reward bagi pengunjung nasabah bank A ketika Anda memakai masker, ini loh ada reward dari bank. Ketika kita belanja di tempat A, ini loh ada reward dari 1 kilo beras, seperempat kilo beras. Ini juga bisa memacu masyarakat untuk lebih aktif, disiplin melakukan protokol kesehatan. Bagus jangan itu, Dok. pendekatan punishment. Wah, polisi ngobrol-ngobrol, enggak lah, kita aparat ngapunten ya. Enggak, lebih kita kedepankan pendekatan reward dengan apa? Kerjasama 1 kilo beras, pin, bros bagi yang perempuan. Waduh, senang itu, ya, Dok. senang banget. Ini dalam bentuk reward. Kalau nasabah itu kan, nasabah bank itu kan sudah bank itu diuntungkan dengan dia menjadi nasabah kan. Nah ini saatnya instansi termasuk perbankan itu memberikan reward. Iya, di samping itu dia juga ikut membantu pemerintah dalam hal untuk percepatan mengatasi bencana pandemi ini. Baik, kita jeda sejenak ya, Dokter ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Anda terus saksikan program Ikhwal Jam'iyah. Kita akan bahas kembali tema keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19 tentunya dengan Sayula Kamila dan bersama Dr. Ivan juga kita akan hadir usai jeda.
Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ihwal Jam'iyah, dan ini segmen ketiga. Anda kami undang untuk bergabung di 03156600109, atau Anda juga bisa langsung Zoom dengan kami. Tadi sudah ada yang bergabung, yang sudah tersambung ya. Kami tunggu rekan-rekan dari Fatayat juga, dari rekan-rekan dari LKKNU juga. Kembali berbincang dengan narasumber saya, ada Dr. Ifan Rofian. Ini tentang keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19. Dokter, kalau ini ya, boleh jujur, memang ada banyak realita ini sudah pasrah begitu ya masyarakat dengan kondisi yang ada begitu, ataukah sudah ada gerakan dari teman-teman KKNU terkait pandemi ini? Iya, tetap ikhtiar harus kita maksimalkan dengan pola edukasi secara masif. Apa yang bisa dilakukan LKK juga kita sudah lakukan, yaitu dalam bentuk kampanye gerakan bermasker. Kampanye gerakan bermasker, baik. Jadi kita lakukan bahwa kita tunjukkan bahwa keluarga tangguh itu keluarga yang sadar COVID. Sadar COVID dengan apa? Salah satunya tadi dengan gerakan bermasker, physical distancing. Jadi bukan berarti terlalu vulgar kalau kita nanti sampai pada tingkat keluarga physical distancing. Sudahlah, cukup pada gerakan bermasker. Ya, bermasker. Yang paling sederhana ya, Dokter. Paling sederhana aja, Dok. Di sini kan masker tidak harus terus kita nggak ada masker, gimana cara? Ya apa yang ada di rumah, apa yang kira-kira paling tidak itu bisa mengurangi kontaminan. Itu ada sapu tangan, ya sudah sapu tangan. Kita prinsipnya apa yang ada di rumah kita kita maksimalkan dengan apa, dengan kita gunakan apa. Kontak itu jangan sampai langsung, karena apa? Ketika kita bersin juga berapa ribu yang keluar dari yang kita keluarkan lewat bersin, kan gitu. Dengan adanya bermasker itu tidak harus terus di sini. Masker seperti yang saya pakai ini standar medis. Beda itu ya, Dok, standar ya. Medis ini. Beda betul. Ada yang jadi kita. N berapa, Dok? N92 bukan? Sudah. Oke, ya betul. Jadi gini, prinsipnya apa yang ada di rumah sumber daya itu kita bisa maksimalkan. Apa ada situ, monggo. Mungkin saking cintanya istri, miliknya istri aja saya pakai monggo. Yang penting kita menghalangi dalam arti gerakan bermasker di sini, mengurangi kontak langsung yang menjadi media dari virus itu sendiri. Itu yang penting di sini. Dilakukan dalam rumah kan juga seperti itu, Dok? Pada kasus-kasus tertentu dalam hal ini kita merasa kurang fit, kurang kita parameternya tubuh sendirilah. Personal bisa merasakan ketika saya kondisinya kurang fit ya, supaya tidak menulari anggota keluarga yang lain. Kita lakukan jaga-jaga. Dengan apa? Ya sudah, umpama dalam satu ruangan dengan anak, ya kita jaga gitu. Seringkali jemur, apa yang bisa dilakukan? Jemur bantal yang sudah dijemur, ganti sajadah. Ya itu harus kita pola-pola. Iya, kita kan nggak tahu. Sajadah sudah berminggu-minggu belum kita cuci. Ini kita harus rubah pola ini. Pola ini dengan apa? Tidak usah nunggu kita dalam kondisi sakit, bahkan sakit berat, tapi dalam kondisi-kondisi yang memang kita bisa lakukan, ya kita lakukan. Betul. Habis keluar rumah di mana kita kontak dengan banyak orang, maka secepat mungkin kita lakukan pembersihan diri. Dengan apa? Mandi, ganti baju. Yang biasanya mungkin tiap kali keluar ini mandi nggak apa-apa gitu. Mungkin ganti baju juga. Baik, Dok, kita sambung dengan Zoom, Dok, dengan teman-teman. Baik, kita persilakan dulu. Iya, silakan dimulai dari siapa ini untuk yang Zoom yang pertama. Ini bisa langsung bergabung dengan kami, dengan Dr. Ifan, keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19. Baik, ada Pak Khosiah juga itu. Silakan dari teman-teman yang sudah tersambung. Enggak, suaranya. Baik, mungkin suaranya bisa dikeluarkan. Iya.
mungkin belum dipencet ya. Baik, silakan. Ini kita membahas tema kita adalah keluarga maslahah, keluarga tanggap COVID-19 dengan Dr. Ivan. Ya, langsung bisa TikTok dengan beliau, dengan cerita dengan beliau juga. Baik. Oke, baik. Dok, ini satu hal yang menarik ketika katakanlah di desa, di komunitas yang lebih tinggi juga. Itu terkadang memang masih ada, Dok, RT, RW. Nah, betul. Itu sedikit perasaan sudahlah nggak usah pakai masker gitu. Ini masih aman begitu. Berarti itu salah ya, Dok? Iya. Jadi banyak sekali saya masih jumpai di masyarakat, khususnya dalam hal ronda ya, ronda, karena kampungnya dijaga, ditutup, betul, sambil tutup gitu masih kumpul-kumpul sampai jam dan nggak pakai malam, masker loh, nggak pakai masker. Ini sering kali, dan saya lakukan pendekatan dengan mendekati, ya udah yang nggak mau masker kita bagi, kalau kebetulan kita ada masker lebih di rumah, kita bagikan, ayo Pak, gitu. Kasihan lah pada tenaga medis, saya hanya bahasa keseharian aja. Ayo kita jaga diri kita jaga orang lain juga. Ya paling tidak Bapak pulang dari ronda ini nggak bawa pulang oleh-oleh yang bisa mengakibatkan keluarga yang lain dirugikan. Itu ya tadi ganti baju, nggak ada masalah sebetulnya, kan toh nanti dicuci. Ini hal-hal yang mungkin perlu penambahan khusus, mungkin sehari ganti baju itu tiap kali habis mandi. Lah ini mungkin volumenya agak ditambahi sedikit tiap kali kita keluar rumah di mana itu terjadi kontak banyak orang, maka ya ganti baju aja. Gitu kalau memang nggak mandi, itu aja. Sederhana banget ya, Dok ya, dan mudah banget loh, Dok ya. Karena kita nggak tahu, kita sama temen terus dirangkul, gimana, kita pakai masker, sama-sama pakai masker. Ini kita nggak tahu. Iya. Jadi nempel di sini, anak kita langsung gendong, peluk anak kita. Ini hal-hal yang memang kadang-kala di luar dugaan kita, karena di luar prediksi kita selaku medis juga. Banyak sekali teman-teman, kurang gimana teman-teman di medis Jadi ini hal-hal kewaspadaan tingkat tinggi yang harus kita terapkan, khususnya di tingkat keluarga. Bukan berarti paranoid loh ya, tidak. Dalam hal ini kita menjaga kewaspadaan, gimana kita itu berperilaku seolah-olah, seakan-akan kita membawa kuman itu, membawa virus itu. Itu yang penting kita edukasikan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa kita di sini tidak berarti kita paranoid, berlebih, enggak. Ini adalah dalam bentuk kewaspadaan tingkat tinggi, supaya kita tidak menularkan pada orang lain. Baik. Dan pemirsa juga teman-teman yang tersambung dengan Zoom, nanti Anda bisa langsung tersambung kembali dengan kami tentunya pada segmen berikutnya, dan call center kami di 03156600109 akan kita buka lagi pada segmen berikutnya. Kita akan kembali usai jeda dengan saya Yulia Kamila dan Dr. Ivan. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ihwal Jam'iyah. Anda bisa bergabung, berkonsultasi, berbincang langsung dengan Dr. Ivan di 03156600109, atau Anda bisa langsung tersambung dengan Zoom ya. Jangan lupa unmute, ini bisa ditekan tombol tersebut, segera bisa tersambung suaranya dengan kami, langsung dengan Dr. Ivan. Dok, ini terkadang kalau kita hidup bertetangga, Dok ya, melihat situasi yang seperti saat ini begitu, Dok. Kita saling mengedukasi. Pentingkah itu, Dok? Sangat-sangat penting. Dan ini memang sangat dibutuhkan, pemahaman, apalagi dalam skup-skup ketokohan masyarakat itu masih sampai sekarang masih sangat dipandang. Ketika yang bicara adalah tokoh masyarakat kepada lingkungan sekitar, maka hampir dipastikan di atas 70% masyarakat akan mengikuti. Ini ketokohan. Ketokohan dari hal sini kan bisa jabatan, kedudukan, bahkan sosial ekonomi, sangat menentukan. Ketika yang bicara orang kaya kepada orang miskin sangat-sangat didengar. Tapi bukan hanya bicara, beliau katakanlah mengajak untuk memakai masker,
beliau harus memberikan, kalau memang dia itu nggak punya masker, ya sudah kita ini dalam rangka kebetulan, bukan hanya bicara tapi juga harus kita konkretkan itu. Saya melakukan itu edukasi juga ke masyarakat ketika ada kelompok masyarakat berkumpul, apalagi tadi yang ronda itu, ya kita lakukan pendekatan aja. Pendekatan kalau mereka nggak bawa seperti halnya juga hajatan-hajatan, tahlilan, tahlilan, istighosah, tiba. Ini hal-hal yang memang itu rutinitas ke keluarga besar kita kan. Ya kita lakukan aja. Kalau memang itu kita berikan. Kalau memang bentuk undangan, harap membawa masker. Ini penting ini. Jadi undangan itu bentuk formal dari ajakan kita, edukasi kita, bentuk tersiratnya nanti kita ketemu, terima kasih. Terima kasih ini bentuk ribut juga ini. Jadi Pak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para undangan yang sudi untuk memakai masker. Ini reward yang minim yang kita berikan, penghargaan kepada masyarakat yang sudah melakukan protokol kesehatan. Iya, apa sih? Terima kasih itu kan nggak keluar apa. Itu sangat ringan ya dok ya. Ringan. Jadi itu, wah matur nuwun ya sudah pakai. Orang bertamu ke rumah kita, waduh kita sebelum kita sudah salam, kita jawab salam, matur nuwun ya Pak. Lu apa? Bapak sudah mau pakai masker. Ini reward yang minimalis banget. Tidak perlu dengan Jadi komunikasi reward itu juga bentuk reward kepada masyarakat. Matur nuwun ya Pak, terima kasih ya. Lu apa? Bapak sudah mau pakai masker. Terima kasih kedatangannya dengan menggunakan masker. Ini reward yang gratis kita berikan kepada masyarakat. Kita nggak keluar apa-apa kan, hanya ucapan itu. Baik. Kalau misalnya ini dok, untuk menciptakan agar tercipta suasana keluarga itu selalu tanggap dengan COVID-19 begitu dok, ada mungkin tips dari dokter? Yang pertama tadi tetap manajemen rojak dan khauf itu harus kita terapkan untuk diri kita, keluarga kita, anggota keluarga kita. Terus yang kedua tadi, yaitu tadi bahkan pada anak kita, terima kasih ya nak, terima kasih ya mau pakai masker. Ini kan tolong istilahnya apa? Secara psikologis itu menumbuhkan pendekatan tuh, tolong pakai masker, Dok. Santun ya, Dok ya. Terima kasih ya sudah makasih apa ya? Loh, kamu sudah mau pakai masker. Keluar rumah. Itu. Ini juga bisa ditularkan kepada anak-anak kita untuk bukan sekedar untuk nyalahkan orang. Enggak pakai masker, enggak. Bukan gitu. Ini komunikasi yang mungkin harus kita rubah dalam hal ini ya, mungkin jadi pendekatan itu. Baik. Minimal itulah kita terus tadi jangan terlalu pede. Terus jangan, ini kita bukan berarti ada hal-hal tertentu yang kita memang harus pilah bahwa barokah itu barokah yang terukur. Kepada ulama, kepada kiai, kita konsepnya harus kita rubah dengan barokah yang terukur. Barokah yang terukur gimana? Ya tadi ketika terjadi unsur kita nggak bisa salim, ini gimana caranya? Kita tetap, ini kan tetap kita ngalap barokah dengan silaturahmi, tapi ada batasan-batasan yang ini barokah yang terukur. Kalau bahasa saya, dan saya mengatakan terukur, juga tanpa menyinggung, juga hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, itu kita nggak usah perdebatkan. Tapi kita juga nggak usah ngikut. Karena apa? Keterbatasan kemampuan juga kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan ulama atau kiai yang mungkin lebih paham tentang itu. Itu. Oke, baik. Dan pemirsa, jangan lupa ini Anda bisa bersama dengan kami di 0315660109 atau yang lewat Zoom. Ini unmute-nya segera ditekan tombol tersebut, segera bisa tersambung dengan kami. Tadi disinggung teman-teman juga ada Mbak Mutia, ada Mbak Khosia, dan juga ada sekretaris PWLKK NU Jawa Timur juga. Ini segera tersambung dengan kami. Silakan kalau mau yang ditanyakan kepada Dr. Ivan.
Suaranya mungkin bisa dikeluarkan dengan menekan tombol unmute-nya. Telepon. Ada telepon? Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Anissa di Sidoarjo. Di Anita Sidoarjo, silakan Mbak Anita. Anissa. Mbak Anissa. Oke. Saya ingin tanya, dokter. Kebanyakan masyarakat itu masih inkonsisten begitu. Jadi misalnya di daerah saya itu kalau ada arisan itu tidak ngumpul semuanya, hanya beberapa saja termasuk panitia. Tapi setelahnya arisan bubar, ngumpul-ngumpulnya tetap gitu. Malah dengan jumlah yang banyak, tidak ada social distancing, tidak pakai masker, kemudian dan berlanjut lebih sampai malam begitu. Istilahnya kayak cangkruan ibu-ibu gitu. Nah ini gimana dokter? Kan kalau memang konsisten nggak ngadain arisan hanya dihadiri oleh panitia, harusnya nggak cangkruan juga dong. Nah ini kita baiknya gimana ya dokter? Baik. Jadi memang izin ya, Ya, saya jawab. Jadi silakan. memang terima kasih Mbak Anissa atas atensinya, dan ini luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Jadi memang kita seringkali terjebak pada rutinitas formalitas kita utamakan daripada non formal. Bahkan lebih dari itu banyak terjadi. Jadi meeting ini di suatu lembaga ya, saya nggak baik itu lembaga pemerintah atau swasta, meeting dilakukan lewat Zoom dalam satu kantor, katakan Zoom dari ruangan satu dengan ruangan lain. Selesai meeting itu kan ada namanya pembagian konsumsi. Ini kumpul. Iya. Ini yang seringkali justru terabaikan. Karena apa? Ini di luar kewaspadaan. Kenapa kok dikatakan di luar kewaspadaan? Kita makan kan nggak mungkin pakai masker. Betul. Ini yang seringkali kita terjebak pada rutinitas formal kita utamakan daripada yang non formal. Dua-duanya penting kita perhatikan, baik itu formal ataupun non formal. Arisan secara formal kita penting untuk melakukan protokol kesehatan. Tapi jangan lupa non formal juga penting kita lakukan protokol kesehatan. Ini harus kita tekankan bersama-sama, kita saling mengingatkan. Jadi saling kita mengingatkan diri kita, juga tetangga, juga anggota arisan itu jangan sampai terjebak hanya rutinitas formalnya arisan aja, tapi makan-makannya juga. Pasca arisan itu biasanya ada makan-makan. Dia lebih lama dong. Meeting. Dan ini terjadi justru lebih lama. Dan pada saat makan ini ya sedapat mungkin kan nggak usah prasmanan pakai nasi kotak, sudah bawa pulang. Betul. Ini lebih lebih bagus kita lakukan. Ibu-ibu tetap arisan boleh dilakukan, tetap melakukan protokol kesehatan tetap kita kedepankan. Makan penting juga bagi kita, apalagi bagi kita keseharian kumpul-kumpul. Makan penting juga. Nah, umpama kita kotakin aja bawa pulang, kan ini bisa kan makannya. Tidak harus makan kumpul di situ. Ngapunten, rutinitas medsos sudah demikian besarnya dan masifnya. Kan nggak ada salahnya rutinitas formal ataupun non formal itu digeser kepada medsos. Ini kan hal-hal yang memang tidak butuh sosialisasi lama kepada masyarakat. Masyarakat sudah mengenal medsos, dan bahkan kalau kita banyak dari berita itu pengguna Facebook terbesar di dunia adalah masyarakat Indonesia. Facebook itu kan bentuk dari komunikasi tidak langsung, indirect komunikasi. Betul. Jadi ini sudah tinggal dipindah aja di packaging kalau kehidupan nyata. Iya. Kita aja. Jadi sudah terbiasa masyarakat kita sebetulnya dengan kehidupan yang indirect, jadi tidak terlibat kontak langsung. Tinggal aja kita formulasi yang bagus dengan seni-seni masing-masing individu lah.
ya nggak apa-apa. Cangkruan kita rubah dengan cangkruan online. Apa yang kita rubah dengan komunikasi yang tidak langsung kalau terpaksa harus kita lakukan, tapi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan digunakan saat itu, diterapkan saat itu. Oh, kita butuh langsung harus ketemu ini. Karena apa? Ini diskusi penting. Oke, kita lakukan diskusi penting. Kita ketemu dengan apa? Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi ini pilkada ya, pilkada ya. Jadi butuh ini tatap musim-musimnya ini dong. Butuh ini calon-calon untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat. Sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini kita betul-betul tengok ke masyarakat. Ini yang belum pakai, oke, ini kesempatan kan sebetulnya memamerkan produk-produknya, program-programnya ini. Dan ini kalau perlu KPU mewajibkan itu kampanye juga tentang protokol kesehatan. Ini jadi masuk dalam betul. Karena apa? Eranya era ini syarat itu kan bisa sekalian. Jadi sekalian disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya semua calon itu wajib hukumnya untuk ini kita ngapunten melebar sampai ini. Tapi kita fokus lagi bahwa keluarga merupakan ujung tombak untuk dilakukannya edukasi kepada masyarakat. Pencegahan jauh lebih penting daripada penyembuhan perawatan. Maka dari itu ujung tombaknya di keluarga dengan apa? Masifnya edukasi kepada khususnya di anggota keluarga kita. Tapi penting satu yang harus tadi saya sampaikan bahwa informasi yang kita sampaikan kepada anggota keluarga kita harus betul-betul akurat. Jangan sampai apa? Jangan sampai hoax juga. Ini, baik, oke. Dok, ini sebagai closing statement di akhir segmen ini juga silakan kepada pemirsa TV 9, Dok. Iya, kami dari keluarga besar LKK, baik itu tingkat PW ataupun PC, sedang sangat-sangat peduli banget tentang pentingnya kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka kita lakukan bersama-sama dengan kampanye gerakan bermasker. Hal minim yang bisa kita lakukan itu yang kita akan bisa lakukan. Melakukan edukasi itu tidak harus butuh biaya, tapi cukup dengan memberikan saran, memberikan informasi yang benar. Itu adalah bentuk dari reward kepada masyarakat, bentuk dari kepedulian kita kepada masyarakat, supaya apa? Gerakan menghijaukan Jawa Timur bisa direalisasikan, bisa dikonkretkan, bisa diwujudkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Dokter Ivan atas waktunya di studio. Tetap sehat ya, Dok ya. Amin. Terima kasih baik, banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di Zoom dengan kami ya. Kurang lebih selama 60 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga yang ada jauh di sana dari Pacitan tadi, kemudian dari Gresik. Terima kasih atensinya. Subhanallah, keren. Dan pemirsa, usai bersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah, saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.